Selamat datang dalam perjalanan kami yang penuh makna. Memperingati setengah abad keberadaan Gereja Injili di Tanah Jawa, Sukodono. Dalam perjalanannya, GITJ Sukodono telah menjadi tempat kepercayaan, menjadi tempat pelayanan, dan terus berfungsi sebagai penyangga iman rohani bagi banyak orang. GITJ Sukodono bukan hanya tentang tempat atau bangunan, tetapi juga tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Kita akan menggali cerita-cerita yang berkesan tentang komunitas ini dan dinamikanya. Bergabunglah bersama kami, menyelam dalam kenangan, merayakan penyertaannya, dan melihat dengan penuh semangat ke masa depan gereja yang telah menjadi rumah bagi banyak jiwa. Asal mula agama Kristen di Desa Sukodono. Saya satu-satunya saksi yang masih hidup pada waktu itu. Karena ada 3 pemuda. Pertama saya, kedua Pak Pardi, ketiga Parman. Itu teman bermain tiap-tiap hari. Pada waktu itu Pak Parman tidak dapat melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP. Parman itu akhirnya mengembara sampai di Juwana. Sampai di Juwana itu Parman itu mendapat berita Injil dari temannya. Spontan dia itu ingin mempelajari lebih dalam tentang Injil. Karena dia punya angan-angan supaya dia itu menjadi penginjil. Akhirnya setelah dia itu cukup pengalaman tentang pengetahuan Alkitab, Injil, lalu pulang ke Desa Sukodono. Sampai di Sukodono menemui saya ya, dengan Pak Pardi guru. Sama-sama pemuda pada waktu itu. Akhirnya 3 orang kita sowan ke petinggi Surakarsa. Setelah beromong-omong dengan Pak Petinggi spontan menyetujui asal dilaksanakan dengan cara yang baik dan benar. Ya. Lalu siapa nanti yang mengajar? Tanya ke tinggi. Kita akan manggil pengajar dari Jepara. Jadi Pak Pendeta Jepara nanti kita mohon datang ke sini untuk memberikan bimbingan. Pak Pendeta Sutartono mendukung sepenuhnya, bersedia untuk memberikan bimbingan ke Desa Sukodono, ditentukan setiap Minggu sore. Tempatnya di rumahnya Parman ini, tapi oleh karena rumahnya itu sempit, terpaksa harus di halaman. Nanti duduk di blablak, cara Sukodono istilahnya blablak, tempat duduk. Itu jatuh di situ di halaman. Akhirnya setelah ada sepakat seperti itu dengan Pak Lurah, saya menghubungi kawan-kawan pemuda, ya orang tua. Parman mencari teman, saya mencari teman, Pak Pardi mencari teman, dan siapa saja yang ingin mendengarkan apa Kristen itu.
wonten wonten pekabaran Injil sepisanan ten Sukodono. Lajeng kula nggadahi pamanggih wonten manah kula niki dung tertarik wontenipun pekabaran Injil sepisanan ten Sukodono. Pak Parman almarhum namine Pak Parman ngabarake pawartos kabingan kula sak kanca niku tertarik ing gesang kula. Wewarah pekabaran Injil niku kok kula tertarik nek Gusti ngantos sak mangke. Di dalam pertemuan minggu sore itu tidak hanya tentang pengetahuan agama Kristen, tapi juga ibu-ibu Jepara itu juga memberikan tuntunan tentang kemajuan desa nantinya, yaitu tentang kesehatan, tentang memasak yang bergizi, pengetahuan umum, dan sebagainya. Wonten nyulam, ngirendo, niku wonten kegiatan niku. Kula ndung mlebet nderek niku. Terus ajarane kan wekdal niku kan bakdo G30 SPKI. Terus sederek-sederek kan sami ngaji. Lah kula mboten tertarik niku. Kula mlebet niku, tiyang sepuh kula malah mboten angsal. Ngendikane agami londo, tapi terpaksa kula niku remen ajaran niku. Nang kula nderek niku kegiatan ten mriku tiap minggu bakdo siang nggih. Kegiatan niku terus sering niku medal. Kegiatane niku nggih wonten pepandan ten Ngabul, nggih nderek ten Ngabul, mlampah saking mriki dugi Ngabul. Ten Mulyaharjo niku nggih wonten kegiatan wonten pepandan. Tiap anu nggih mlampah saking mriki dugi Mulyaharjo mlampah. Itu. Akhirnya banyak sekali tentang orang-orang yang simpati, dan semakin banyak sekalipun ada yang mengundurkan diri. Lalu orang-orang pendatang itu bahkan mengatakan Pak Parman itu sombong. Nek halangan iku ya ing kono kene iku mesti wong moyoki, ya wong nyisen-nyisen wong sing wong anu gitu mesti ana. Ya kan. Nalika sematan ya ana termasuk kaya ancaman wong Kristen ya ketok kaya do sombong, sing dipamanggih ngono. Nggih kula yakin Tuhan Yesus memberi kekuatan walaupun tantangan banyak, tapi ternyata Tuhan memberi kekuatan. Pak Parman menyampaikan bahwa menjadi orang Kristen itu mendapat sebutan anak Allah. Ya, sampai Parman sendiri mengatakan, saya sudah baptis, saya sudah sebut anak Allah, jadi saya ini sudah anak Allah. Nah, istilah itu dikatakan Parman sebagai orang yang sombong. Kowe ngatase anake Pak Kandang kok dadi putrane Gusti Allah, ketemu pirang perkara. Padahal itu betul, Parman itu betul sesuai dengan Alkitab, bahwa orang-orang percaya itu mendapat predikat sebutan anak-anak Allah. Seperti kita sekarang ini. Akhirnya Pak Parman menyadari, kalau memang saya yang menjadi sebab kurang lancarnya pekabaran Injil di Sukodono ini, saya rela akan meninggalkan desa ini. Saya rela pergi
dan teruskan, kalian meneruskan dengan teman-teman yang lain. Akhirnya Parman pamitan pergi, lalu saya berembuk membentuk suatu kelompok. Ya, akhirnya kita beberapa orang, ya beberapa tokoh itu saya, Pak Pardi, Pak Sabran, Pak Pawiro, Pak Mito, lalu Pak Jarmono, Pak Sakeus, terus Pak Noto, Pak Saryanto, ya, dan banyak sekali Pak Jarmono. Ada beberapa orang itu siap untuk meneruskan pekabaran Injil yang ada di Sukodono. Akhirnya terus berkembang, bahkan sampai ke pendewasaan iman, yaitu baptis. Sudah ada beberapa orang yang bersedia dibaptis. Oleh karena di Sukodono belum ada pendetanya, maka pelaksanaan baptis yang pertama, kedua, dan ketiga mungkin itu baptis di GITJ Jepara oleh Bapak Pendeta Sutartono. Ya, dengan adanya kemajuan seperti itu, lalu merencanakan membuat rumah ibadah, sekalipun dengan kemampuan seadanya yang dibantu oleh GITJ Jepara. Akhirnya sepakat kita perlu membuat tempat ibadah, sekalipun hanya sederhana saja. Jepara menyanggupi, langsung tembok saja, ya, langsung gedung saja sekalipun kecil. Ya, pokoknya nanti Sukodono sanggup membantu tenaga, tukang, dan sebagainya. Ya, Sukodono siap. Ki nalika semono ku kerja bakti gotong royong bareng-bareng ngrigenake supaya bisa ngedekake gereja. Nalika awal itu kan njupuk wong gawe boto neng ngetuk kono, digawe bareng-bareng. Prosesnya ku suwe wong ngono kan, laren nyita, terus laren ngeri, terus engko terus dilinggo ya niku, ditumpuk-tumpuk digawe diobong iku. Tahu gawe wakih wis bar diobong jebul gagal, ora iso mateng. Lha iku ya prosesnya ya dibongkar lagi, terus dibenahi lagi apa yang jadi kekurangannya. Kan nek siang niku mendhet toyo ten Kali Kidul mriko. Ten lah nek dalu niku nggih medhuk niku pondasi sing badhe di DKI pondasi niku. Wonten kerjasamane pemuda. Setelah habis dibakar, botol itu diusuli ke tempat pembangunan gereja, yaitu tanahnya Pak Wito yang telah disediakan untuk didirikan gereja di situ. Akhirnya gotong royong membangun gereja. Sekalipun orang-orang Sukodono belum menjadi Kristen dan belum pernah ikut kumpulan, tetapi sudah dengan senang hati ikut rame-rame gotong royong membangun gereja. Jadi boleh dikatakan pembangunan gereja Sukodono itu ya orang-orang Sukodono semua terlibat. Ya, bukan pemberian dari Jepara, bukan. Ya, semua terlibat. Begitulah tentang kegotong royongan orang-orang Sukodono yang patut dibanggakan. Ya. Lalu semakin maju, dan pada
tanggal 23 Desember. Natalan pertama di Sukodono, 23 Desember tahun 1973. Ketika GITJ Sukodono pertama kali berdiri, gereja ini adalah sebuah komunitas kecil yang berjuang. Anggota gereja pertama-tama harus membangun dasar iman dan memperluas komunitas. Mereka menghadapi berbagai perjuangan, tetapi dengan tekad yang kuat, mereka memulai perjalanan panjang menuju sebuah pertumbuhan. Ya, jadi kalau kita belajar peran pemuda itu sangat penting karena apa? Pemuda itu kalau di GITJ Sukodono itu penggeraknya. Jadi biasanya kalau ada acara itu pemuda yang banyak bekerja. Biasanya kan kalau yang sepuh-sepuh itu kan memberi ini loh pekerjaan kita ini. Nah perancangnya nanti pemuda sekaligus pelaksananya. Termasuk di wilayah Sukodono kan juga sama. Jadi gereja itu banyak mengabdikan diri gitu. Termasuk ya seperti tadi yang namanya sambatan, kematian, pernikahan itu kita sangat banyak berperan gitu. Dulu itu pemuda kan tidak dibatasi usia. Bahkan ada yang sudah nikah, sudah cukup usia. Itu kemudian setiap paling tidak itu 1 bulan sekali itu penggalangan dana itu dengan kerja bakti. Jadi mengambil ukir-ukiran dari berbagai tempat mebel kemudian dikumpulkan bersama dan diadakan kerja bakti untuk hasilnya nanti menjadi kas pemuda maupun dipersembahkan untuk gereja secara umum gitu, seperti itu. Itu setiap program gereja itu pemuda banyak terlibat gitu. Pada saat itu belum banyak pemuda ya, belum banyak masih tua-tua karena generasi bapak saya. Jadi angkatan kakak saya yang pada saat itu banyak latihan kor itu yang mereka lakukan dengan bimbingan Bapak Firman yang dari GITJ Jepara. Hanya sampai pada tahun 87, 88. Jadi banyak usaha sekitar 3 tahun berjalan, tapi tidak ada perkembangan yang mempengaruhi persembahan untuk gereja. Sehingga pada waktu itu saya minta izin kepada Pak Parti untuk bagaimana kalau kita motivasi jemaat waktu itu untuk berpersembahan itu. Nah itu yang menjadi ide pertama waktu itu saya dengan Pak Parti. Dan saat itu kemudian saya ditugasi untuk mengambil pengkhotbah rata-rata itu 2 bulan sekali, yang selama 3 tahun itu temanya persembahan. Dan pada akhir tahun 80-an itu sudah banyak kelihatan itu, dan artinya bahwa persembahan itu menjadi kelihatan berbeda ketika jemaat juga pertumbuhan ekonominya semakin maju. Itu pada itu seperti itu. Yang menjadi ciri khas gereja kita itu apapun yang kita punya itu dengan senang hati diberikan untuk gereja. Contohnya yang paling gampang,
Kalau gereja butuh sesuatu yang punya kayu, itu dengan sukarela dibawa. Ada kematian, mobilnya yang punya mobil siap. Kita pelayanan kemanapun tidak pernah yang namanya nyater. Tidak pernah. Jadi siapapun yang punya mobil dengan rela hati diberikan. Gereja butuh apa? Mereka dengan siap. Jadi tidak pernah ada gereja kok mau ada acara pernikahan, golek mobil nurut-nurut, tidak ada. Termasuk yang kita nikmati hari ini semua persembahan, Mas. Yang kita pakai hari ini, itu banyak yang persembahan. Karena dari awal, itu kita sudah diberi teladan. Kursi yang kita pakai kebaktian, itu juga persembahan. Saat gereja ini sudah berdiri dan kita tidak mempunyai bangko ini ya. Akhirnya ada seseorang yang pesan mebel ke bapak saya untuk membuat bangko gereja, dan waktu itu karena kita butuh kita pinjam, dan ternyata ini disumbangkan sampai sekarang ini barangnya ini. Ya, jadi puji Tuhan, Tuhan selalu tidak pernah melupakan kita pada saat itu. Akhirnya kita akan terbiasa. Jadi apa yang kita miliki, gereja perlu, itu langsung banyak yang memberi persembahan. Setiap generasi kan ada yang namanya suka tidak suka. Kalau dulu contohnya yang paling mudah itu kan ketika ada yang betul-betul getol untuk bahasa Jawa. Sedangkan untuk anak muda itu kan pengennya yang agak ke Indonesia sedikit. Nah akhirnya dulu kan ada program supaya kebaktian ini loh sekali menggunakan bahasa Indonesia. Nah dulu minggu kelima. Tapi yang kita sampaikan kepada sesepuh itu kebetulan dan puji Tuhan itu tidak banyak tantangan. Karena ya mohon maaf, antara bapak dengan anak itu yang banyak di sini kan bapaknya majelis, anaknya jemaat dan pemuda. Jadi komunikasinya ini lebih mudah karena banyak yang keluarga besar dan masih banyak ini ikatan keluarga. Jadi di sini untuk masalah apapun itu bisa dibicarakan di meja makan, biasanya begitu. Jadi tidak pernah yang namanya masalah jadi berat berlarut-larut, enggak. Karena apa? Banyak keluarga-keluarga yang antara golongan tua dan golongan muda ini satu keluarga, jadi komunikasinya mudah kalau di Sukoton. Sebab seringkali kan pemuda bisa usul, tapi sulit untuk menjalankan. Harus gini, harus gitu, tapi ketika berjalan itu tidak ada. Termasuk bagaimana waktu itu mulai bisa ada kebaktian dengan bahasa Indonesia itu juga. Kalau dulu kebaktian bahasa Indonesia kan hanya boleh dilakukan di kebaktian pemuda. Tapi pada akhirnya ada kebaktian bahasa Indonesia. Terus pada tahun 93 juga kemudian kebaktian diiringi dengan band. Gitu. Itu juga tidak ada gejolak. Mungkin perasaan dari sebagian orang tua berat tadinya. Tapi karena melihat anak-anak muda waktu itu konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi idenya, yang kemudian orang tua pada akhirnya terbawa. Dan itu saya pikir akan bisa berjalan sampai saat ini. Apapun yang menjadi ide baik bagi generasi muda sampai saat ini, ketika itu ide baik diperjuangkan, tidak terbentur pada jika saudara percaya itu enggak. Tapi memang ada perjuangan. Itu nanti mesti akan berhasil pada suatu saat. Kowe ngene iki wae wis apik. Ngene iki wae wis maksimal. Kenapa harus berpikir untuk perubahan, untuk mendengar suara anak muda? Tetapi satu hal, dari dulu sampai sekarang, yang menjadi tantangan itu pasti itu. Dan jalan keluarnya apa? Tunjukkan potensimu. Kalau anak muda bisa menunjukkan potensinya, suatu ketika pasti diakui. Itu tinggal tunggu proses waktu. Dan percayalah, yakinlah, ngandellah ra'lah. Estafet kepemimpinan itu pasti ada di pundak pemuda.
di pundak nanti sekolah minggu yang sekarang masih sekolah minggu. Itu pasti, tidak bisa dipungkiri. Semua ada masanya, semua ada fasenya. Kalau nanti yang pemuda itu menjadi pemimpin-pemimpin gereja, mau diajak kemana gereja ini, itu terserah kalian, terserah anak muda. Pundaknya ini siap diberi beban yang berat, karena ini roda kepemimpinan ada di sini. Dan pergerakan itu terus terjadi. Dan Tuhan merahmati, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi di setiap pergerakan perubahan-perubahan ini. Dan itu rencana Tuhan. Dan saya banyak mendapat inspirasi dari Pak Noto gini, sesuatu yang dibutuhkan dan memang diperlukan, jangan kamu takut, jangan kamu minder, terus lakukan, selama itu kamu pandang baik. Ya, jadi bapak saya itu kan seorang petani, ya, pelaut, ya, juga seorang mebel dengan bekal buta huruf. Jadi apapun yang dilakukan itu kan dengan apa yang namanya naluri yang berdasarkan ketulusan. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu tanpa pamrih. Jadi sampai keterlibatannya dalam kemajelisan waktu itu, bapak saya juga dengan tulus, hanya memang keterbatasan wawasan dan tidak bisa membuat sesuatu yang melalui bicara. Jadi bapak saya ini pendiam, hanya dia melakukan dengan apa yang bisa dilakukan, misalnya ya membuat sesuatu atau membuat barang atau apapun yang bisa dilakukan. Dan itu yang ternyata menurut saya, artinya saya tidak bisa ngomong di hadapan orang banyak, jadi ya mungkin menular ya. Tapi ya saya tetap berkiblat pada bapak saya, itu ketulusannya yang saya salut, sekalipun saya belum bisa melakukan seperti bapak saya. Yang menjadi ciri khas dari gereja ini, yaitu GITJ Sukodono, adalah kekuatannya di persekutuan, kekuatannya di kebersamaan, sehati sepikir, terlebih di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada, setiap gerak yang berkaitan dengan kesaksian iman, dikerjakan secara bersama-sama. Orang pada umumnya mengatakan kekompakan di dalam segala sesuatu. Sehingga setiap kali ada hal yang disampaikan oleh majelis gereja di tengah-tengah ibadah, maka akan disambut baik. Salah satu contohnya adalah kegerakan untuk persembahan, kegerakan untuk unduh-unduh, kegerakan untuk perayaan Natal dan aksi sosial Natal, semuanya akan menjadi kegerakan bersama. Itu yang saya lihat sebagai sebuah kekuatan dari permulaan saya ada di GITJ Sukodono sampai sekarang. Dan saya berharap juga anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu tetap akan mewarisi hal tersebut, menjadi berkat bagi gereja ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Secara keadaan jemaat saat ini, banyak generasi muda yang mulai naik di dalam kepengurusan dan lain sebagainya. Tentu itu sesuatu yang harus dimanfaatkan dan diberdayakan, dan itu menjadi kekuatan terbesar yang dimiliki GITJ Sukodono ke depannya. Ada beberapa kekuatan yang ada di Sukodono, salah satunya adalah hal guyub atau kekompakan, ya. Itu suatu kearifan lokal yang ada di Sukodono berkenaan dengan kompak. Jemaatnya kompak, pengurusnya kompak, semua koordinator di dalam setiap seksi bidangnya masing-masing itu kompak. Jadi kompak itu adalah modal utama untuk banyak melakukan kegiatan, bahkan rencana-rencana yang besar. Yang kedua, menurut saya adalah selain kekompakan itu, yang kedua itu
rasa handarbeni. Rasa handarbeni itu apa? Rasa memiliki. Mau mendukung program. Jadi semua orang, semua jemaat itu sudah mempunyai rasa tanggung jawabnya masing-masing. Ini yang saya lihat di kekuatan di sini di Sukodono. Memang kekompakan itu dimulai dari ukuran skala sosial karena ada yang memberi lalu yang lainnya ikut memberi. Tetapi kalau tidak mempunyai rasa handarbeni, mempunyai rasa ikut memiliki program tersebut, ikut mengupayakan program tersebut biar berjalan, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi rasa handarbeni, rasa memiliki itu perlu, dan ini memang dimiliki oleh jemaat Sukodono, sehingga orang-orang Sukodono terlihat dari luar itu, dari sudut pandang mereka, dari corner mereka itu mudah kalau mengadakan suatu program, sesuatu program bahkan skalanya itu dalam hal dana besar sekalipun itu bisa, itu menjadi kekuatan yang kedua sebagai kekuatan kearifan lokal dari jemaat Sukodono. Yang ketiga adalah perasaan rela berkorban. Ada kesadaran dari dalam diri jemaat, ada kesadaran dari setiap individu itu untuk memang saya mempunyai tanggung jawab untuk memberi, tanggung jawab untuk berkontribusi, tanggung jawab untuk saya punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Ketika anak-anak muda kalian bekerja dimanapun saja, ingat, garam tidak akan pernah berfungsi jika berada di gudang, tetapi kalian berusaha menjadi garam dimanapun tempat yang kalian dibutuhkan. Begitu. Seiring berjalannya waktu, gereja tentu mengalami berbagai dinamika yang mendorong ke arah pertumbuhan, tantangan, dan perubahan yang luar biasa. Pertumbuhan tidak selalu datang tanpa hambatan. Gereja menghadapi berbagai tantangan dan krisis, konflik, perubahan sosial, dan beberapa hal yang menguji daya tahan gereja. Namun, dalam setiap krisis ada pelajaran yang berharga yang dapat menjadikan GITJ Sukodono bertumbuh semakin kokoh. Di balik pertumbuhan, perayaan dan pencapaian yang telah dilalui setengah abad ini, GITJ Sukodono selalu menatap masa depan dengan penuh harapan. Ini bukan hanya tentang mengenang perjalanan luar biasa yang telah kita lalui selama setengah abad, tetapi juga tentang memetakan jalan menuju masa depan yang lebih terang dan bermakna. Harapan-harapan ini adalah panduan bagi GITJ Sukodono. Harapan-harapan yang akan membentuk perjalanan gereja ini selama tahun-tahun mendatang. Dengan iman, harapan, dan kasih, GITJ Sukodono akan menatap masa depan yang lebih cerah dan bermakna. Ini pesan saya, semua warga gereja GITJ Sukodono dimotivasi, disemangati dengan ulang tahun akan bekerja lebih giat lagi, mempertahankan persatuan kerukunan sesama warga gereja, mendukung program gereja, dan juga menjadi saksi di tengah masyarakat Sukodono, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di desa Sukodono melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh GITJ Sukodono. Saya percaya Tuhan akan memberkati GITJ Sukodono. Nek kula ningali niku nggih pun marem pelayanane, terus perjalanane niku, tapi kan napa mawon kan mboten terbatas. Terus nggih mugi-mugi mangke generasi kita niku
saged mboten terbatas, selalu berjuang. Kula sebagai wong sing paling sepuh, ngarep-arep sangat para pemuda-pemudi generasi penerus niku saged nglajengaken pembangunan, kemajengan pasamuan pasah diberkahi Gusti lan saged sami saya ngombro-ombro. Dengan momen 50 tahun pendewasaan ini menjadi momen yang tepat juga bagi generasi muda dan menjadi momen yang tepat juga bagi setiap warga jemaat untuk bisa termotivasi mengenang perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, di mana kita harus melanjutkannya, tidak boleh terputus. Bagi generasi tua yang ada ya memberikan support kepada generasi muda, kemudian generasi muda yang sekarang harus segera mengambil satu langkah-langkah yang pasti untuk ke arah selanjutnya menjadi pengganti generasi tua yang ada sekarang ini. Jadi memang 50 tahun bukan waktu yang singkat, ya, artinya kita sudah berproses selama 50 tahun itu hal yang luar biasa, tapi perlu diketahui bahwa karena tantangan di luar semakin kuat, jadi pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin kuat, jadi kita harus semakin kuat dalam hal apapun sehingga kita tidak akan tergoyahkan dari perkembangan di luar kita. Gereja ini sangat banyak talenta yang dimiliki setiap orang dengan cirinya masing-masing. Alangkah baiknya kalau itu dilaksanakan dalam pelayanan bidangnya masing-masing dengan saling melengkapi. Apa yang sudah ditanamkan oleh mbah-mbah kita itu akan tetap berjalan sampai besok. Dan gereja ini menjadi gereja yang tetap bertumbuh dengan ciri khasnya kesatuan dan juga kerelaan hati untuk mempersembahkan apapun yang kita miliki untuk Tuhan. 50 tahun itu bukan berbicara usia, tapi berbicara kualitas. 50 tahun itu seperti atau pada umumnya disebut sebagai peringatan emas. Dan emas itu berbicara tentang kualitas. Sehingga harapannya GITJ Sukodono seluruh warga jemaat memiliki kualitas rohani, kualitas iman, kualitas pelayanan, kualitas persekutuan, kualitas kesaksian iman, dan pelayanan kasih semakin bertumbuh dan semakin meningkat sesuai dengan panggilan dan ketetapan dari Tuhan Yesus Kepala Gereja. Satu hal yang perlu kita pelajari yang sekarang memang kalau kita lihat ada pergeseran itu tadi, yaitu berkenaan dengan daya juang. Teman-teman, yang perlu kita pelajari, semangat orang tua kita dulu itu perlu kita warisi, perlu kita turun, tetapi dengan cara yang berbeda itu oke, tidak masalah. Tetapi daya juang itu penting. Daya juang itu banyak hal yang perlu kita tiru, yang perlu kita lihat dari pendahulu kita. Mereka luar biasa membangun ini, karena itu yang nanti akan berdampak untuk kegerakan gereja kita, untuk kegerakan kita ke depan. Daya juang adalah pondasi pertama dalam membangun segala sesuatu. Mari kita tingkatkan daya juang itu yang kita lihat dari pendahulu-pendahulu kita, dari sesepuh kita, dan kita perlu tingkatkan dengan cara dan metode kita yang positif. Terima kasih. Kagem Gereja Sukodono
ingkang ing wedal menika sampun dumawaing taun 50 Mas ingkang badhe lumampah pramila boten namung kaetang saking dinten taun ugi wedal ingkang sampun katentokaken. Namung kita sedaya menika nggadahi pengangen-angen bilih boten namung kedewasaan wonten ing gereja, namung secara iman kula lan panjenengan saged kateguhaken, saged kakiyataken nglangkungi iman kula lan panjenengan boten namung nengenaken iman kemawon nanging sedaya saged lumampah kanthi prayogi awit berkahipun Gusti, awit pangayomanipun Allah ingkang Gung Binatara. Di 50 tahun pendewasaan ini, semoga Jemaat GITJ Sukodono, utamanya para generasi muda yang akan melanjutkan di dalam seluruh pelayanan ini, akan semakin bersemangat, bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang menjadi harapan bagi jemaat terutama yang telah dirintis oleh generasi tua ini akan dapat dilanjutkan, dan GITJ Sukodono akan semakin maju tertata di dalam seluruh pelayanan yang ada. GITJ Sukodono saya pandang hari ini bagus, apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah diprogramkan itu saya salut, sangat mendukung apapun yang dilakukan, karena saya melihat banyak kemajuan yang luar biasa. Nah, mari kita terus lanjutkan apa yang telah dilakukan hari ini, tahun ini. Mungkin ke depan anak-anak cucu-cucu lebih bergairah, lebih maju dari yang sekarang. Harapan orang tua tetap mendukung, dan semuanya ini Tuhan akan terus memberkati kemajuan yang tidak terbatas. Jadi itu sesuatu bagi kami. Ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelebaran pekabaran Injil di desa kami, di sekitar kami, supaya Injil itu boleh menerangi dunia ini, sehingga banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi setelah 50 tahun kita mau kemana, kita mau apa. Jadi kita tidak pernah tahu masa depan seperti apa, namun sudah menjadi karakter yang mengakar di GITJ Sukodono bahwa kita ini selalu mengutamakan sambatan. Jadi apapun dinamika yang ada di masa depan, kita akan bersama-sama melangkah dan mengutamakan sambatan sebagai ciri khas GITJ Sukodono. Saya mengucapkan selamat untuk GITJ Sukodono tahun ini, di tahun 2023 adalah 50 tahun gereja dewasa. Sekali lagi selamat, saya turut bersukacita dan bangga menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat memperingati 50 tahun pendewasaan gereja GITJ Sukodono. Semoga pelayanan di gereja ini semakin maju, warganya semakin diberkati, dan dapat menjadi berkat bagi orang lain dan sesamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati 50 tahun pendewasaan GITJ Sukodono, dan harapannya semoga semangat gotong royongnya ke depan semakin ditingkatkan dan pelayanannya semakin ditingkatkan. Oke. Selamat memperingati 50 tahun pendewasaan gereja. Semoga GITJ Sukodono ke depannya semakin jaya, jaya, jaya.
Selamat buat GITJ Sukodono di 50 tahun pendewasaan ini. Terima kasih. Selamat ulang tahun GITJ Sukodono yang ke 50 tahun. Semoga lebih mantap. Saya mengucapkan selamat atas pendewasaan Gereja GITJ Sukodono yang ke-50 tahun. Semoga Tuhan memberkati. Selamat memperingati 50 tahun pendewasaan GITJ Sukodono. GITJ Sukodono, yes, yes, yes. Dadah. Selamat 50 tahun pendewasaan GITJ Sukodono. Semoga gerejaku ini semakin bertumbuh, semakin membawa jiwa-jiwa baru dan selalu menjadi berkat untuk orang banyak. Harapannya semoga di 50 tahun pendewasaan ini kita semakin erat dalam persaudaraan dan selalu semangat melayani Tuhan. Selamat untuk GITJ Sukodono yang di tahun ini merayakan 50 tahun pendewasaan Gereja Sukodono. Biarlah Tuhan terus memberkati. Amin. Selamat merayakan 50 tahun pendewasaan GITJ Sukodono. Layanilah Tuhan dengan apa yang kita miliki dan kita akan tetap melangkah bersama untuk mendukung apapun yang menjadi program GITJ Sukodono. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Selamat bagi GITJ Sukodono yang sudah melewati 50 tahun. Kiranya apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak sia-sia kita aplikasikan di setiap hidup kita, di dalam keluarga maupun bermasyarakat maupun bergereja. Jadi semua itu akan berdampak hal yang baik ya untuk perkembangan gereja di GITJ Sukodono. Ya, di momen yang bagus ini kita bersyukur telah 50 tahun kita dikaruniai Tuhan, kita telah dewasa, yaitu 50 tahun pendewasaan gereja, dan kita syukuri dan saya ucapkan selamat pada seluruh jemaat GITJ Sukodono yang telah bekerja keras mengantar gereja ini bertumbuh sampai saat ini, dan selamat untuk memasuki tahun-tahun yang baru. Kiranya tahun emas ini membawa keemasan kita dalam menjalani pelayanan di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya, untuk seluruh jemaat GITJ Sukodono, saya mengucapkan selamat memasuki tahun emas pendewasaan. Biarlah momen ini menjadi pengingat kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara rohani, dewasa secara pemikiran, sehingga GITJ Sukodono semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya. Oke, saya pribadi dan keluarga, saya selaku pelayan mengucapkan selamat untuk GITJ Sukodono yang memasuki tahun emas pendewasaan 50 tahun. Semoga semakin berjaya ke depan, semakin menjadi berkat, dan kita sama-sama menyongsong tahun-tahun berikutnya bagaimana kita bisa berfungsi di tengah masyarakat dan di tengah lingkungan kita. Shalom, saya Yanu Tiabrata, sungguh merasa bersyukur atas anugerahnya dapat menjadi bagian dari GITJ Sukodono selama 6 tahun. Kiranya keluarga besar GITJ Sukodono terus maju, bertumbuh, berakar, berbuah, dan diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Petra, Bapak Pendeta Suarsono, Bapak Pendeta Rukito, Bapak Ibu Majelis, dan pemuda Sangkakala, dan seluruh warga GITJ Sukodono. Selamat ulang tahun
yang ke-50 GITJ Sukodono. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ke-50 Gereja GITJ Sukodono, Hula Kapar Pandita dan keluarga gereja. Saya Anshika dari India. Saya mendoakan segala kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat di gereja GITJ. Saya bersyukur atas kasih sayang dari warang gereja GITJ, Pak Rudi, Ibu Naneng, Helen, dan keluarga besar Pak Rudi. Semoga Tuhan memberkati semua orang GITJ. Terima kasih dan cinta dari India. Hello Sukodono, this is Pai Joe and I'm bringing you greetings from Portland, Oregon, USA. 20 years ago, I was able to spend a year at your church and in your community, and I still have very fond memories of that time. I want to congratulate you on your 50-year anniversary, and I hope to come back and visit with my family sometime soon. Sampai jumpa lagi. Saya secara pribadi dan keluarga saya mengucap syukur untuk peringatan 50 tahun pendewasaan GITJ Sukodono. Saya mengucapkan selamat kepada segenap warga jemaat GITJ Sukodono yang memasuki 50 tahun pendewasaannya dengan harapan semakin berkualitas rohani kita, iman kita, persekutuan kita, kesaksian iman kita, dan pelayanan kasih, sehingga hidup kita semakin diperkenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segenap warga jemaat GITJ Sukodono sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh harapan, iman dan kasih, kita menutup babak ini dan membuka yang baru. Perjalanan gereja ini adalah perjalanan yang tak berujung, dan kami berharap bahwa cerita-cerita luar biasa akan terus ditulis dalam puluhan tahun yang akan datang. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan doa kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan gereja ini selama 50 tahun terakhir. Kami berdoa agar gereja ini terus menjadi terang dalam kegelapan dan berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun yang ke-50 dan mari kita bersama-sama melangkah menuju masa depan yang cerah.
Selamat Natal dan Tahun Baru.